Shalom bagi saudara sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan saudara dalam menyambut firman-Nya pada saat ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah untuk epistel minggu ke-6 setelah Trinitatis pada tanggal 24 Juli tahun 2022, diambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah ibadah rumah tangga, epistel minggu tanggal 24 Juli tahun 2022, dengan tema hidup di dalam Yesus. Saudara yang terkasih, hidup menjadi seorang Kristen adalah sebuah panggilan yang sungguh layak untuk kita syukuri, karena di dalamnya ada sukacita atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun untuk menjadi seorang Kristen dibutuhkan komitmen yang sungguh. Bukan menjadi Kristen yang suam-suam kuku, namun menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus memberikan didikan, ajaran, dan nasihat kepada orang-orang Kristen di sana agar hidupnya tetap di dalam Yesus.
Kolose adalah sebuah kota kuno di daerah Frigia, tepatnya 19 km di sebelah utara Laodikia. Sekalipun bukan Paulus yang mendirikan jemaat Kolose, namun Paulus merasa bertanggung jawab dengan situasi kehidupan kerohanian jemaat Kolose yang saat itu, menurut informasi dari Epafras yang melayani di sana, bahwa jemaat Kolose sedang menghadapi ajaran sesat dari para guru-guru palsu yang datang ke sana. Maka lewat suratnya ini, Paulus menyampaikan ajaran Kristen yang sesungguhnya, bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, hanya oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, bukan oleh karena yang lain, di mana manusia beroleh selamat bukan oleh karena hukum Taurat, namun lewat iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, dalam suratnya ini, Paulus memakai gambaran pohon yang memiliki akar untuk mencari makanan dari dalam tanah. Demikian pula hidup orang percaya diibaratkan seperti pohon itu yang memiliki akar, yaitu iman percayanya yang sungguh-sungguh ditambatkan kepada Tuhan Yesus. Artinya, Yesus adalah sumber utama kehidupan kita, dari mana kita memperoleh makanan, baik bagi tubuh maupun bagi kerohanian kita. Selain itu, Yesus juga digambarkan seperti sebuah batu pondasi yang menjadi tumpuan dari sebuah bangunan. Artinya, sebagai orang percaya kita harus mendasarkan hidup kita di atas Dia. Setiap keputusan dalam hidup, perilaku, dan cara berpikir haruslah sesuai dengan Kristus, karena Kristus adalah dasar hidup kita. Jika kita dengan setia selalu mencari makanan hidup kita dari Tuhan Yesus, maka niscaya iman kita pun akan semakin kokoh. Dan jika kita dengan setia membangun kehidupan kita di atas dasar pondasi yang benar itu, yaitu Tuhan Yesus, maka kita mengatakan bahwa hidup kita pun akan penuh dengan ucapan syukur. Nasihat Rasul Paulus ini sangat berguna bagi jemaat Kolose saat mereka menghadapi ancaman ajaran sesat yang muncul pada saat itu, yang menekankan penyembahan terhadap roh-roh di dunia ini, penyembahan kepada malaikat, penekanan tentang ajaran sunat, dan berbagai ajaran-ajaran lainnya yang bertentangan dengan iman Kristen. Demikian halnya bagi kita yang hidup pada masa kini. Nasihat Paulus ini juga sangat penting untuk kita lakukan, karena Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan kita. Rasul Paulus menuliskan dalam ayat yang ke-6, jika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, maka hendaklah kita juga hidup tetap di dalam Dia. Artinya tidak ada landasan dan dasar iman kita yang lain selain yang kita percayai. Kata tetap di sini menunjukkan suatu sikap yang tidak berpindah-pindah, seperti sebatang pohon di mana dia ditanam, maka tetaplah pohon itu tetap tumbuh di sana, berkembang dan berbuah di tempat di mana awalnya pohon itu ditanam. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di dalam hal menyambut firman Tuhan dalam kehidupan ini dapat digambarkan dengan pertumbuhan dari sebatang pohon, yaitu terjadinya pertumbuhan dua arah, yaitu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Maka ada pertumbuhan ke bawah dan ada juga pertumbuhan ke atas. Pertumbuhan itu harus seimbang ke atas dan ke bawah. Untuk itu jangan sampai kita diibaratkan menjadi seperti Kristen bonsai, di mana uratnya yang panjang, bahkan umurnya yang sudah tua, namun pertumbuhannya ke atas kerdil,
Hal ini mengingatkan kita bagaimana seseorang itu bisa dikatakan sudah lama menjadi seorang Kristen, tapi dari dahulu hingga saat ini tidak ada kemajuan imannya. Seharusnya ia telah menjadi tokoh rohani yang dapat menjadi panutan, minimal di tengah keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Ia tak mampu menjadi teladan dalam kehidupannya. Justru ia menunjukkan contoh yang buruk. Ini perlu kita hindari. Jangan sampai kekristenan kita adalah kekristenan yang suam-suam kuku. Ibarat Kristen bonsai, sudah tua, sudah lama bertumbuh, namun tidak menunjukkan perubahan yang begitu luar biasa. Seorang Kristen diibaratkan seperti pohon yang tumbuh, memiliki akar yang kuat, memiliki daun yang lebat, bahkan menghasilkan buah yang manis. Jemaat Tuhan, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang berlaku masih suam-suam kuku dalam hidup ini. Tidak sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh, belum menjadi Kristen yang dewasa. Bahkan lebih parahnya lagi, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Sekalipun mungkin dia kelihatan seorang yang rajin beribadah, kelihatan seorang yang aktif di tengah-tengah pelayanan, bahkan banyak orang menganggap dia adalah orang yang baik, namun masih ada orang yang menjadikan semuanya itu menjadi tameng dalam hidupnya. Bahkan tidak jauh beda dengan mereka yang gaya hidupnya di pasaran sana. Jika kita sudah bertumbuh tetap dalam Tuhan Yesus, kita berakar dan dibangun di atas Dia, maka kita seharusnya menjadi seorang Kristen yang teguh dalam menghadapi kehidupan ini. Selanjutnya adalah buah dari pertumbuhan itu, yaitu hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur. Orang Kristen di sini juga harus bersyukur, mensyukuri berkat Tuhan, yaitu keselamatan yang telah ia terima, mensyukuri berkat Tuhan, yaitu segala kecukupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mensyukuri segala hal yang boleh kita rasakan di sepanjang perjalanan hidup ini. Orang Kristen jangan pelit untuk bersyukur. Nyatakan rasa syukurmu itu lewat sikap hidupmu yang benar, lewat penyembahanmu yang benar, lewat persembahanmu yang tulus dan ikhlas. Sungguh-sungguh bersyukur dalam hidup ini adalah panggilan bagi orang Kristen yang tumbuh dan berakar dalam Kristus. Hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur memiliki makna yang luas. Di sana ada semangat hidup. Kemudian juga ada keteguhan dalam pergumulan. Sekalipun dia mengalami pergumulan dalam hidupnya, namun dia akan tetap bersyukur, bukan karena pergumulan itu, namun bersyukur karena Tuhan menyertai kehidupannya. Dalam rasa syukur juga ada keteguhan dalam pergumulannya, ada ketulusan dan kerelaan dalam hidupnya dalam menyatakan kehendak Tuhan, dan ia tetap berpengharapan bahwa hari esok lebih baik dari hari sekarang. Oleh karena itu, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena demikianlah yang diharapkan oleh Kristus Yesus di dalam kehidupanmu. Jemaat yang dikasihi Kristus, Rasul Paulus sudah melaksanakan bagiannya untuk mendidik, mengajar, dan menasihati jemaat Kolose, menasihati kita semua lewat suratnya ini, supaya kita berakar dan dibangun di atas Kristus dan berpegang teguh pada iman yang sempurna kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimanakah dengan diri kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita? Sudahkah kita bertekun dalam iman dengan tetap teguh dan tidak bergoncang oleh berbagai godaan dan ajaran palsu? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengucapkan syukur kepada Allah atas kelimpahan anugerahnya yang kita terima? Dan apakah kita sudah menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, bahkan di tengah-tengah gereja sekalipun? Tentu kita harus menunjukkan perubahan yang sungguh-sungguh positif dalam hidup ini,
menunjukkan kita adalah orang Kristen, tanpa harus menjadi orang yang sombong rohani, namun penuh dengan kerendahan hati, menyatakan diri sebagai murid Kristus yang sejati. Kita harus menunjukkannya. Jangan malu menjadi orang Kristen, namun nyatakanlah bahwa engkau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lewat sikap hidupmu, lewat karaktermu, lewat perkataanmu, lewat segala yang kau lakukan dalam hidup ini, bahwa sungguh benar engkau hidup di dalam Yesus. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang sudah hidup dan berakar dalam Kristus, dibangun di dalam Dia, dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita, dengan setulus hati dan dengan segenap jiwa kita. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai, menolong, dan memberkati kita dengan kasih setia dan kasih karunia yang berkelimpahan. Berbahagialah saudara yang bertekun dalam iman, dengan tetap teguh berpegang kepadanya dan tidak bergoncang oleh karena berbagai godaan atau pencobaan atau ajaran palsu yang menyesatkan itu. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan bagi kita upah yang besar di kerajaan surga. Berbahagialah saudara yang senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah atas kelimpahan kasih setia yang sungguh sangat luar biasa, yang tak pernah berkesudahan, yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, dan juga janjinya pada saat ini Ia juga menyertai kita sampai pada akhir zaman. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, sekalipun banyak tantangan, pergumulan atau masalah yang engkau hadapi, tunjukkanlah bahwa engkau adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur di mana kasih-Mu Engkau telah nyatakan dalam hidup kami, melawat kami di tengah-tengah dunia ini, menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus, yang hidup seperti pohon yang memiliki akar yang kuat, bertumbuh dalam Yesus Kristus, ibarat pohon yang juga berbuah menghasilkan buah yang manis. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam Yesus Kristus, menunjukkan karakter iman dan perbuatan kami dengan penuh ketulusan dan kesungguhan, sehingga semua orang akan melihat bahwa kami sungguh-sungguh hidup dalam Yesus. Serta dan berkati Tuhan segenap jemaat-Mu dalam segala pergumulannya, agar senantiasa percaya akan segala penyertaan-Mu dan mensyukuri bahwa Tuhan akan selalu memelihara kehidupannya, mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan dalam kasih dan iman dalam Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan, dulu kekal sampai selama-lamanya. Amin.